Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit banyaknya mengenai negara kesatuan, federal, dan konfederasi, yang mana pada subbab yang diberikan yaitu saya harus membahas pengertian, perbedaan negara yang menganut serta sejarahnya. Yang pertama yaitu pengertian dari negara kesatuan itu sendiri. Nah, negara kesatuan adalah suatu negara yang berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Nah, dengan kata lain, tidak ada negara di dalam negara. Dan pada negara kesatuan ini sistem pemerintahannya itu, kalau tidak salah, ada dua macam yang hingga saat ini, yaitu sentralisasi dengan desentralisasi. Nah, yang mana sentralisasi ini adalah semua hal itu diatur oleh pemerintah pusat, yang artinya bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Pemerintah daerah hanya mampu melaksanakan perintah dari pemerintah pusat itu sendiri. Sedangkan kalau desentralisasi artinya pemerintah pusat memberikan kebebasan atau kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya agar lebih leluasa mengembangkan daerahnya masing-masing, atau dengan kata lain memberikan otonomi daerah. Nah, negara yang menganut sistem atau konsep negara kesatuan ini adalah Indonesia, Brunei, Timur Timur, Kamboja, Laos, Vietnam, Jepang, Filipina, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Nah, merujuk ke sejarah negara kesatuan, atau saya tidak mendapatkan suatu referensi artikel ataupun suatu makalah yang membahas mengenai konsep awal berdirinya suatu negara kesatuan. Maka dengan ini saya hanya akan membahas konsep awal Indonesia menjadi negara kesatuan. Nah, sebenarnya pada awal kemerdekaan negara Indonesia ini memang sudah menjadi negara kesatuan, yang mana itu dipertegas kembali pada pidato presiden kita pada tahun 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara Republik Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui ketika kembali ke sejarah, bahwa di negara Indonesia ini tidak hanya menjadi negara kesatuan saja, tetapi pernah berubah menjadi negara serikat atau federal. Nah, konsep negara kesatuan di Indonesia ini tidak berjalan dengan mulus karena pada kongres yang dilakukan ada beberapa tokoh yang mengkritik tentang negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak berhasil membangun Indonesia secara merata dikarenakan orang-orang Indonesia Timur tidak mendapatkan pembangunan tersebut, sehingga ada asumsi untuk membagi negara Indonesia ini yang kemudian menjadikannya negara Republik Indonesia Serikat. Nah, pada catatan sejarah tercatat Indonesia pernah menjadi negara serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Kalau dipikir itu hanya seumur jagung, karena Republik Indonesia Serikat itu sendiri tidak bertahan lama. Yang kemudian Indonesia kembali lagi menjadi suatu negara kesatuan yang utuh. Baiklah, yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu negara federal. Nah, negara federal dalam arti modern atau arti simpel yang mudah untuk dipahami adalah suatu bentuk pemerintahan di mana
di mana beberapa negara bekerja sama dan membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan federal. Setiap negara memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintah pusat hanya mengatur mengenai urusan-urusan yang dianggap nasional. Artinya di sini negara-negara bagian itu mengatur negaranya dengan leluasa, memiliki undang-undang dasarnya sendiri dan tidak diatur oleh negara pusat. Nah, negara yang menganut sistem federasi ini yaitu Amerika, Australia, Rusia, Malaysia, dan lain-lain. Nah, asal muasal konsep federasi ini sebenarnya konsep federalisme ini sudah ada pada zaman Yunani kuno. Kemudian muncul kembali pada abad pertengahan di daerah Italia dan terus berkembang dalam konfederasi Swiss pada abad ke-13. Nah, pada abad ke-13 ini yang lahir ketika Kanton Hutan bergabung untuk menciptakan suatu perlindungan pada tahun 1291. Nah, organisasi politik inilah yang kemudian menjadi cikal bakalnya konsep negara federasi ini muncul hingga saat ini terus digunakan oleh negara-negara berkembang atau maju pada saat ini. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu negara konfederasi, yang mana negara konfederasi itu ialah sesuatu yang didirikan atas dasar persatuan antara negara-negara merdeka dan berdaulat. Nah, melalui kebijakan hukum sebagai kebijakan bersama mereka. Nah, negara konfederasi ini sendiri tidak diakui sebagai suatu negara yang berdaulat karena dengan sendirinya bahwa negara-negara yang tergabung di dalam konfederasi ini memang sudah berdaulat sejak pertama dia masuk ke dalam konfederasi. Nah, konfederasi ini antara lain contohnya yaitu PBB, ASEAN yang kita kenal dan yang familiar di telinga kita yaitu PBB dengan ASEAN. Nah, mengenai sejarahnya yang akan saya angkat yaitu sejarah cikal bakal terbentuknya PBB. PBB terbentuk sebagai pengganti dari LBB yaitu Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap pada saat itu gagal mencegah meletusnya Perang Dunia Kedua, sehingga ada pemikiran untuk mendirikan suatu perserikatan yang baru. PBB didirikan untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga. Nah, perencanaan konkret PBB ini didirikan yaitu pada tahun 1939. Namun nama PBB sendiri baru diresmikan pada 1 Januari 1942. Nah, sebagai tindak lanjut dari pemikiran tersebut atau dari konsep PBB tersebut, maka pada tanggal 25 April 1945 konferensi pers PBB tentang organisasi internasional ini diadakan dan kemudian PBB resmi dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945. Nah, itulah sejarah singkat dari PBB yang kemudian sampai sekarang masih ada dan masih kokoh menjaga perdamaian dunia hingga pada saat ini. Baiklah, untuk yang subbab terakhir yang akan saya jelaskan yaitu perbedaan antara negara kesatuan, federasi, dan konfederasi. Namun pada penjelasan kali ini saya tidak akan mengambil banyak perbedaan karena terlalu banyak perbedaan yang akan timbul kalau kita membahas mengenai konsep negara kesatuan serta federasi dan konfederasi. Maka saya akan mengambil hanya sebagian saja dan saya juga akan terfokus untuk membahas perbedaan kesatuan dengan federasi, karena menurut saya konfederasi dengan kedua konsep negara yang lainnya itu memang sudah sangat jauh berbeda. Nanti akan saya jelaskan di penghujung
materi ini mengenai konsep konfederasi. Nah, pada negara kesatuan, perbedaan dengan federasi yaitu hak pada negara kesatuan, hak otonomi daerah dari daerah-daerah dalam negara kesatuan itu merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Nah, yang artinya sendiri negara pusat masih menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, walaupun negara-negara bagian itu sudah memiliki kekuasaan. Nah, sedangkan di federasi, hak negara bagian itu merupakan hak asli yang dimiliki dari negara bagian itu, bukan pemberian dari negara pusat. Nah, untuk yang kedua yaitu kekuasaan yang belum dianut dengan jelas apakah termasuk kekuasaan pemerintah pusat atau daerah, maka kekuasaan itu menjadi milik pemerintah pusat. Nah, sedangkan kalau di negara federal, kekuasaan yang belum diatur dan jelas apakah termasuk kekuasaan pemerintah pusat atau daerah itu masuk dalam kekuasaan pemerintah negara bagian. Nah, itu adalah dua perbedaan yang akan menonjol ketika atau bertolak belakang ketika membahas kesatuan dan federasi. Nah, yang kemudian yang ketiga yaitu negara kesatuan. Negara dengan kekuasaan yang terletak di pemerintah pusat dan tidak diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, yang artinya pemerintah pusat selalu menjadi pemerintah yang memiliki kekuasaan penuh dan tidak bisa diberikan ke pemerintah daerah. Nah, bertolak belakang dengan pemerintah atau konsep federasi yang menyatakan bahwa kekuasaan full itu ada di negara bagian untuk negaranya, sedangkan kalau pusat hanya mengatur urusan-urusan yang menyangkut tentang nasional. Nah, kemudian konfederasi. Nah, kenapa konfederasi tidak saya bandingkan kepada kedua konsep negara tersebut? Dikarenakan konfederasi ini terdiri dari beberapa negara yang kemudian menggabungkan diri. Nah, negara-negara yang bergabung itu adalah negara-negara yang pertama berdaulat, yang kedua negara tersebut memiliki kekuasaannya masing-masing. Nah, lalu menurut saya konfederasi ini yang artinya bukan negara tunggal ataupun bukan negara serikat, melainkan konfederasi yaitu suatu organisasi dunia, organisasi internasional yang kemudian ada untuk saat ini untuk mendamaikan dunia agar tidak terjadi peperangan di kemudian hari. Nah, itulah sebab-sebab yang pada kali ini saya jelaskan. Ketika ada beberapa penjelasan atau materi saya yang kurang dipahami, mohon maaf, karena pemahaman saya juga tidak begitu banyak mengenai konsep-konsep tersebut, apalagi dengan referensi yang terbatas, sehingga pasti atau kemungkinan ada kesalahan dalam ucapan saya mengenai suatu konsep tersebut. Mohon untuk dikritik dan mohon untuk diluruskan agar saya juga mendapatkan suatu pemahaman mengenai ketiga konsep negara ini. Baiklah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.